Shalom. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita taat Tuhan sepanjang minggu lamanya. Kita boleh dipelihara, kita boleh ditolong oleh Tuhan. Sampai saat ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan semuanya karena kemuliaan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Saat pagi hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan membawakan pujian kita yang dapat Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Yesus. Ini menjadi ucapan syukur.
satu kerinduan kami di hadapan Engkau. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu Yesus. Pada saat kami hari itu, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan sempurna dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami rindu menyembah Engkau lebih dalam. Kami rindu memuliakan Engkau. Urapan daripada Engkau itu menjadi milik kami pada saat ini. Para pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, dilaut oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Menjadi satu kerinduan kami. Kami mau meninggikan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita? Masih mau memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, kembali tangan di atas. Haleluya, kita akan ucapkan. Kita dipilih dari segala bangsa.
saya kaum pria dipersilakan.
bersama kami. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Lewat firman-Nya kita diberkati, kita dikuatkan, kita dibawa semakin mendekat kepada Tuhan. Oh Yesus, Engkau memberkati hidup kami. Dekat padamu
kami yang percaya kepadamu mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah hormat kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan memberkati kami dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang mempunyai firman. Engkau menerangi firman Allah pagi hari ini, sehingga setiap ayat baris firman Allah tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya atas nama Gembala GPD Efrata mengucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Yonatan yang hari Selasa kemarin tanggal 11 di dalam ibadah wilayah 16 telah dilantik menjadi Ketua Komisi Pemuda GPDI wilayah 16. Di Wakil Gembala Saudara diberi kepercayaan menjadi Ketua Komisi Pemuda wilayah 16. Jadi tanggung jawabnya, kalau selama ini hanya mengurus pemuda di GPD Efrata, sekarang diberi tugas untuk mengurus pemuda Pantai Kosta wilayah 16. Kurang lebih ada 26 sidang jemaat. Haleluya. Kita doakan supaya Tuhan pakai sebagai gembala dan sekaligus dilantik menjadi Ketua Panitia Natal GPDI wilayah 16. Haleluya. Ya. Khususnya buat pemuda GPD Efrata, ayo bangkit. Ya, sebab GPD Efrata dipercayakan untuk menjadi Ketua Komisi wilayah GPDI wilayah 16. Jadi sekali lagi, khusus bagi pemuda GPD Efrata, ayo bangkit. Kenapa saudara sekalian? Karena Tuhan sudah mudah. Haleluya. Selagi hari siang kata Yesus, mari kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya beri judul hormat semangat. Katakan semangat. Semangat. Sekali lagi semangat. Semangat. Sekali lagi semangat. Semangat. Jadi saudara lihat kaum melihat kan? Mulai semangat mereka. Kenapa? Mungkin banyak di antara mereka kena PHK. Dan kondisinya seperti ini. Yang mau tidak mau saudara, firman Tuhan harus digenapi. Kita mulai masuk masa suka. Kita mulai masuk saudara sekalian masa sulit. Menteri Keuangan kita, dia berkata bahwa anggaran APBN negara kita defisit 31,2 triliun. Ini artinya saudara sekalian, kita akan mengalami masa-masa yang sukar, betul-betul. Nah, kalau anggarannya ada defisit, apa yang bisa dibuat saudara sekalian? Ya. Itu sebabnya saya angkat tema ini
kita lihat dari firman Allah, apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Kita tidak bisa mengelak, ya, saudara tidak bisa lari dari kenyataan. Persoalannya sekarang, apa yang harus kita perbuat menghadapi masa-masa yang sulit ini? Saudara lihat, perusahaan-perusahaan besar sekarang mulai kolek. Terjadi PHK besar-besaran. Sritek itu terkenal, saudaraku sekalian, bergerak di bidang garment. Karena kolek, mulai PHK besar-besaran. Sampai, saudara tahu perusahaan ini bergerak di bidang alat-alat rumah tangga. Sekarang komponen. Berapa banyak karyawannya sekarang di PHK? Alat musik Yamaha. Tuh, saksofon saya itu Yamaha. Sekarang kolek, saudara sekalian. Perusahaan alat musik, kan Yamaha banyak ada di bidang kendaraan, otomotif dan sebagainya. Tapi khusus di bidang alat musik, bangkrut. PHK. Perhotelan, apalagi saudara sekalian. Ya, banyak sekali karyawannya mulai di PHK. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi dalam hidup kita? Pagi hari ini kita lihat dari firman. Mari kita baca Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat ini ditulis oleh Raja Hikmat Salomo. Dia berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi saudara sekalian, di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah masa yang sulit ini, hanya orang yang bersemangat yang mampu menghadapi krisis. Pakar meramalkan bahwa krisis ekonomi melanda Indonesia. Saya waktu peristiwa 98 kan kembali. Nah, saudara bayangkan kalau banyak orang kena PHK, berarti banyak pengangguran. Sedangkan kebutuhan hidup tidak bisa ditunda-tunda. Tiap hari orang butuh makan. Ya. Nah, kalau krisis kembali melanda bangsa ini, waduh, saudara sekalian, akan terulang peristiwa 98. Dan saudara lihat sekarang banyak orang patah semangat. Apalagi mereka yang kena PHK, saudara sekalian, udah gak punya semangat hidup lagi. Pagi hari ini Raja Hikmat berkata,
semangat yang patah? Bagaimana supaya kita tetap bersemangat menghadapi masa-masa yang sulit ini? Rasul Paulus berkata di dalam surat Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus menasihati jemaat yang ada di kota Roma. Rupanya masa sulit ini sudah ada zaman para rasul. Jadi bukan sekarang ini saja, saudara sekalian. Ya. Ketika jemaat Roma mengalami kesulitan, mereka bingung apa yang harus mereka perbuat. Begitu juga pagi hari ini firman Tuhan datang kepada jemaat GPD Prata. Kalau ada di antara kita yang sudah kehilangan semangat, apa yang harus kita perbuat? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, janganlah hendaknya semangatmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus sebagai gembala melihat kondisi jemaatnya sudah mulai kehilangan semangat, patah semangat, dia nasihati, dia katakan, janganlah hendaknya semangatmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Yang kedua, layanilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi masa-masa yang sulit ini baru awal. Nanti saudara akan rasakan, ya, apa yang firman Tuhan katakan itu pasti digenapi. Nah, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ini, Paulus berkata, yang pertama, biarlah rohmu menyala-nyala. Ini yang pertama. Mari kita jaga roh kita tetap menyala-nyala. Sebab kalau roh kita sudah mulai loyo, apalagi kalau roh kita sudah mulai padam, pasti saudara akan mengalami semangat yang patah. Maka Yesus pernah menegur jemaat yang ada di Laodikia dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 16. Karena kondisi jemaat pada waktu itu suam hukum. Kondisi jemaat sudah kehilangan semangat. Maka Yesus katakan, aku akan muntahkan. Jangan saudara anggap enteng, saudara sekalian. Semangat. Oleh sebab itu mari kita mau jaga supaya roh kita tetap menyala-nyala. Hanya orang yang rohnya menyala-nyala yang dapat melayani Tuhan. Makanya di jemaat kita kan dibentuk wadah. Ada wadah pria, ada wadah wanita, ada wadah pemuda,
lewat wadah-wadah inilah saudara dilatih untuk melayani Tuhan. Haleluya. Tapi anehnya, saudara sekalian, diajak ibadah nggak pernah muncul. Ya, diingatkan, ayo hari Jumat ibadah pria, dicuekin aja. Itu tandanya roh saudara suam buku. Itu tandanya rohani kita suam buku. Tapi begitu tadi lihat kaum pria, bangkit mereka saudara sekalian, ya, karena mereka tidak mau dimuntahkan. Apalagi menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara lihat bapak-bapak yang berdiri di depan, dalam hati mereka, jangan aku kena PHK ini. Maka mereka bangkit saudara sekalian, ya. Begitu juga kaum wanita. Supaya kita tetap semangat dalam hidup ini, jaga roh kita. Biarlah roh kita menyala-nyala. Hanya orang yang rohnya menyala yang dapat melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata, itu pelayanan urusan pendeta. Oh enggak, baca baik-baik Alkitab. Pelayanan itu bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jaga roh kita supaya tetap menyala dan melayani Tuhan. Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan hanya memperhatikan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti menjaga saudara sekalian rohaninya. Jangan sampai rohaninya suam-suam. Sebab kalau sudah suam-suam, pasti tidak ada gairah untuk melayani. Nah, kalau kita terus hidup dalam kondisi seperti itu, mata Tuhan terarah kepada orang yang takut akan Tuhan. Kira-kira mata Tuhan terarah kepada kita? Saudara bisa jawab sendiri. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pagi hari ini, mari kita tetap semangat. Haleluya. Jaga roh kita tetap menyala. Jangan sampai suam-suam kuku. Dan Paulus tadi katakan apa? Layanilah Tuhan. Hanya orang yang melayani Tuhan yang sanggup menghadapi penderitaan, sanggup keluar dari penderitaan. Kita tidak bisa menghindar, saudara sekalian, karena sudah dinubuatkan dalam Alkitab, kita akan masuk masa-masa sulit. Kita akan masuk masa-masa sulit dan banyak orang akan menderita. Tetapi bagi mereka yang bersemangat, kata kitab Amsal tadi, mereka akan keluar dari penderitaan. Kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab bahwa orang yang semangat, dia akan keluar dari penderitaan. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-11,
Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Haleluya. Yohanes pasal 11 ayat pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saya berhenti dulu nanti. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Tinggalnya di Betania. Siapa Lazarus ini? Lazarus ini saudara Maria dan Marta. Jadi dalam keluarga ini terdiri dari seorang pria dan 2 orang wanita. Kemudian dikatakan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kenapa Yesus berkata demikian? Dia tidak berkata, oke, baik, saya segera akan ke rumah kalian dan saya akan doakan supaya Lazarus sembuh. Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata, penyakit yang sedang dialami oleh Lazarus itu tidak akan membawa kematian, tetapi mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tapi faktanya, kalau kita baca terus ayat ini, Lazarus mati. Nah, ketika Lazarus mati, apa yang dirasakan oleh Maria? Hatinya pedih. Kenapa? Karena Lazarus itu satu-satunya penopang dalam keluarga. Dia yang menghidupi Maria dan Marta. Tiba-tiba Lazarus mati. Kira-kira sedih nggak saudara-saudara? Tapi berat sekali penderitaannya. Dia kehilangan pengharapan. Siapa lagi yang saya andalkan? Lazarus sudah tidak ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah Lazarus mati, dikubur. Baru Yesus datang, saudara sekalian. Ketika mereka berkunjung ke keluarga Maria dan Marta ini, mereka menangis, saudara sekalian. Mereka katakan, Yesus, kenapa baru datang sekarang? Coba kalau waktu itu Yesus datang, saudara saya tidak akan mati, Lazarus tidak akan mati. Apa kata Yesus? Di mana Lazarus sekarang? Dia sudah dikubur sudah 4 hari. Yesus bilang, bawa saya ke sana. Maka diantarlah Yesus ke kuburan Lazarus. Dan kuburan orang Yahudi itu beda, tidak seperti kita. Kalau kita kan dari lubang masukkan senada,
ditutup dengan batu. Yesus bilang, geser itu batu. Maka mereka berupaya untuk menggulingkan penutup kuburan. Apa yang Yesus lakukan? Hai Lazarus, keluar! Seketika itulah Lazarus keluar dengan masih dibungkus dengan kain kafan. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kita dibawa kepada ayat yang kedua dalam Yohanes pasal 11 ini. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Oh, ternyata saudara sekalian, Maria itu seorang yang melayani Tuhan. Maka Paulus tadi katakan kepada jemaat di kota Roma, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rupanya saudara sekalian, Maria ternyata pernah melayani Tuhan. Ketika Tuhan berkunjung ke Betania, dia meminyaki kaki Yesus dan mengusap dengan rambut. Bagi wanita Yahudi, rambut itu mahkota. Tapi ketika Maria membersihkan kaki Yesus setelah diminyaki dengan rambutnya, itu menunjukkan pelayanan Maria itu luar biasa. Dia berikan kehormatannya untuk Yesus. Dia melayani Tuhan gak setengah-setengah, tapi dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya ketika Lazarus mati, Yesus bangkitkan dia. Perhatikan ayat ini. Oleh sebab itu Paulus katakan ke jemaat di Roma, biarlah rohmu menyala-nyala, tetap semangat dan layanilah Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Kan tadi firman berkatakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau dengar firman Tuhan itu bukan cuma dengar, imani. Karena satu saat nanti saudara akan alami apa yang dikatakan oleh firman. Itu Bapak Yonatan dibedel, dibelah dadanya, saudara sekalian. Bebas. Teman yang sama-sama dibebas tahu. Tapi kok Bapak Yonatan sampai hari ini masih bersama-sama dengan kita? Karena dia melayani Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan. Jadi kalau saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap tubuhmu, segenap jiwamu. Amin. Maka ketika saudara menghadapi penderitaan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Itu Beli. Tahun ini, tahun yang baru 2025 ini 2 kali jadi operasi, saudara sekalian, masuk ke rumah sakit.
pelayanan. Haleluya. Maka Bapak Yonatan ketika dipercayakan menjadi Ketua Komisi Pemuda GPD wilayah 16, dia nggak nolak, langsung dilantik. MDO yang melantik, saudara sekalian. Wah, luar biasa. Ya. Karena orang yang bersemangat, orang yang rohnya menyala-nyala, orang yang melayani Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuh lihat Lazarus. Marta bilang, Tuhan, kenapa Tuhan waktu dikasih tahu Lazarus sakit, Tuhan gak datang ke rumah kami? Sekarang Lazarus sudah mati. Apalagi sudah 4 hari, waduh, udah bengkak sudah sekalian. Ya, sudah mulai keluar aroma yang gak sedap. Tapi Yesus katakan, di mana Lazarus? Bawa saya ke sana. Yesus berdoa, Bapa, aku mengucap syukur. Kemudian dia katakan, Lazarus bangkit. Bangkit, saudara sekalian. Seketika itu juga, maka Maria yang tadinya sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, kehilangan pengharapan, sudah tidak tahu mau berharap kepada siapa. Satu-satunya pria yang ada di keluarga mereka, Lazarus, sudah mati. Tapi firman Tuhan tadi katakan, orang yang semangat, dia akan keluar dari penderitaan. Haleluya. Sebab itu saudara sekalian, menghadapi masa yang sukar ini, mari kita mau semangat. Biarlah roh kita menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Yang kedua kita lihat dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasalnya yang ke-7. Ayat yang ke-11 mulai. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Artinya ini rombongan. Ya, kata berbondong-bondong ini rombongan. Rombongan Yesus sedang menuju ke kota Nain. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.
Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar. Lukas mencatat satu peristiwa di mana ketika Yesus bersama rombongan hendak menuju kota Nain, mereka bertemu dengan rombongan seorang ibu janda yang pada saat itu sedang berduka cita. Hatinya hancur, saudara sekalian, karena anak satu-satunya, anak tunggal, mati. Saya bisa rasakan betapa hancurnya hati ibu ini. Betapa dia sudah mengalami kehilangan pengharapan. Sudah nggak tahu mau berbuat apa. Sehingga sudah tunggu sepanjang jalan dia menangis sampai tidak ada suaranya lagi. Ya. Itu saya baca ini dalam hati saya, kok Yesus tiba-tiba berhenti? Apa Yesus kenal ini ibu janda? Saya cari-cari ayatnya, nggak ada penjelasan bahwa Yesus kenal ini ibu janda. Tapi kenapa Yesus berhenti, saudara sekalian? Ya, oh saya baru tahu, baru dapat jawabannya. Rupanya Yesus memperhatikan semangat dari ibu ini. Ini ibu, saudara sekalian, terus meratap dengan harapan kalau anaknya bangkit, karena dialah satu-satunya pengharapan. Nah, Yesus tahu. Yesus kan melihat sampai ke dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Maka Yesus berhenti dan berkata, ibu jangan nangis, stop. Dan dia berkata kepada pemuda Nain yang sudah mati itu, dia pegang dan dia katakan, bangkit. Seketika itu juga pemuda ini bangkit, menghebohkan saudara-saudara. Ya, seluruh kota Nain gempar pada waktu itu karena ada seorang pemuda yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus. Tapi saudara sekalian, orang-orang Yahudi yang melihat Yesus melakukan hal itu, mereka mencemooh Yesus. Kenapa, saudara sekalian? Karena dalam kitab Bilangan pasal 19 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Coba kita buka Alkitab kita, Bilangan pasal 19 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ke-7 ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ke-7. Ayat 13. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan ia tidak menghapus dosa dari dirinya, ia
kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat kepadanya. Saudara, kalau kita baca Perjanjian Lama, di situ berlaku hukum Taurat. Orang Yahudi itu dipagari dengan hukum Taurat. Salah satu bunyi hukum Taurat itu, seseorang, khususnya orang Yahudi, tidak boleh menyentuh mayat. Kalau mereka menyentuh mayat, mereka harus mengadakan korban penghapus dosa. Jadi ketika mereka menyentuh mayat, itu najis, saudara sekalian. Fatal dalam hidup mereka. Nah, dalam peristiwa Lukas pasal 7 tadi, Yesus menjamah, memegang pemuda yang sudah mati ini, dan dia berkata, bangkit. Saudara lihat, nilai semangat seseorang itu, saudara sekalian, mengabaikan hukum Taurat. Nilai semangat itu lebih tinggi dari hukum Taurat. Buktinya Yesus abaikan itu hukum Taurat. Dia kan orang Yahudi. Harusnya dia najis untuk memegang, menjamah mayat. Tapi pada saat itu dia jamah pemuda ini dan dia berkata, bangkit. Apa yang menyebabkan Yesus melakukan ini? Semangat dari ibu janda. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari di tengah-tengah situasi yang semakin sulit ini, jangan patah semangat. Supaya semangat kita tidak patah, biarkan roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara akan keluar dari penderitaan. Mungkin pagi hari ini ada usaha yang sudah mati seperti Lazarus dan pemuda ini. Saudara jangan patah semangat. Percayalah, ketika roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan, Tuhan akan bangkitkan usaha kita. Amin. Nggak ada yang sulit kayak gitu. Nggak ada yang sulit. Persoalannya, maukah kita melayani Tuhan? Bagaimana kondisi rohani kita? Apakah roh kita menyala-nyala atau seperti jemaat di kota Laodikia yang suam-suam, panas tidak, dingin tidak? Ini bahaya, saudara sekalian. Ya, makanya orang yang semangatnya menyala-nyala, dia pasti rindu untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan pagi hari ini, Amsal pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat sanggup menghadapi penderitaannya. Tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Supaya semangat kita tidak patah, Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Apa yang menyala-nyala? Rohmu. Haleluya. Roh yang menyala ketika saudara memuji Tuhan, saudara puji Tuhan dengan segenap hati. Roh yang menyala-nyala kita berdoa dengan segenap hati kita. Haleluya.
menghadapi masa-masa sulit. Dan ketika masa-masa sulit itu menimpa hidup kita, melanda hidup kita, kita akan keluar dari penderitaan itu. Itu yang dijanjikan oleh Yesus. Sebab itu pagi hari ini kita mau jaga, saudara sekalian, pertahankan semangat kita supaya apa? Roh kita menyala-nyala. Amin. Kita bangkit berdiri. Curahkanlah Tuhanku hujan roh-Mu, supaya roh kita menyala-nyala. Kita butuh Roh Kudus, hujan roh untuk membasahi kita. Haleluya. Supaya roh kita menyala-nyala. Curahkan Tuhanku hujan roh-Mu. Curahkan Tuhan hujan roh.
Oh Yesus, Engkau selidiki hati kami, Engkau kenal hati kami, matamu tertuju kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas kuasanya, yang selalu menolong kami, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kami merindukan lewat Allah, Roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Apapun yang terjadi di dalam setiap perjalanan hidup kami, kami rindu supaya kami terus bersama Tuhan. Kami rindu melayani Tuhan. Kami setia beribadah kepada Tuhan. Kami setia melakukan kebenaran firman Allah. Kami butuh Tuhan di hari-hari kami. Mari nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini ya Tuhan, di mana-mana terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan-perusahaan terjadi kebangkrutan, bahkan banyak perusahaan yang tutup sehingga banyak karyawan yang di PHK. Tapi kami tetap mengangkat tangan kami. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Khususnya jemaat di tempat ini, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan, Tuhan pasti mengadakan semuanya di dalam nama Yesus. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Firman Allah meneguhkan iman percaya kami untuk kami tidak khawatir dengan keadaan dunia ini. Kami tetap memandang kepada Tuhan, karena pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semangat baru tetap ada di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tetap menjalani hari-hari kami. Tuhan beserta dengan kami, berkati semua jemaat yang ada.